Ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk menembusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang mati disalib bagi kami semuanya. Tuhan terima kasih Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan kami semua boleh memanggil Engkau Bapa Tuhan, bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan Tuhan pada siang hari ini. Biar Roh Kudus bekerja di tengah ruangan pada siang hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini. Kami mohon Tuhan bekerja di tengah ruangan ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala pemerintah. Kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat ke-6, mari kita sama-sama membacanya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekitar mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Judul hari ini adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan hari ini kita merayakan Father's Day. Saya mengucapkan Happy Father's Day ya kepada fathers yang hari ini yang telah menjadi bapa. Terutama hari ini adalah Pak Saud ya. Kiranya Tuhan memberkati setiap bapa yang pada hari ini ya merayakan Father's Day. Nah saudara sekalian, bahwasanya Tuhan itu sangat mengasihi dan menghormati laki-laki atau yang menjadi ayah atau bapa. Karena apa? Karena dikatakan di dalam 127 ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa seperti anak-anak panah. Ayat ketiga ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bahwa anak laki-laki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan mereka itu adalah yang menurunkan keturunan kepada kita semuanya, yang memberi keturunan, dan juga seorang yang diciptakan menurut peta dan teladan daripada Allah. Demikian juga oleh pendamping penolongnya itu perempuan juga diciptakan menurut peta dan teladan Allah, yang menjadi penolong daripada setiap laki-laki. Dan juga laki-laki itu adalah kepala keluarga, dan juga mereka adalah yang memberikan nafkah kepada keluarga, dan juga yang melindungi daripada keluarga. Nah, saudara sekalian, dikatakan di sini bahwasannya berbahagialah setiap orang yang takut kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, dikatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, dan tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Bahwasanya kebahagiaan keluarga itu tidak datang dari hasil takut akan Tuhan. Bahwasanya takut akan Tuhan itu di sini adalah menghormati Tuhan. Adalah bahwasanya kita menghormati Tuhan, dan ketika seorang menghormati Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Dan ketika dia menjauhi kejahatan, dia dikatakan di sini bahwasanya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yaitu apabila seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka dia akan membaca firman-Nya, dia akan mendengar suara Tuhan, dan dia akan menjalani apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Maka di sini keluarga yang berbahagia itu dikepalai adalah seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki adalah seorang yang kepala daripada keluarga. Seorang suami atau juga seorang ayah adalah harusnya hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila menjadi seorang laki-laki yang benar, yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang bekerja keras, seorang laki-laki yang mempunyai integritas, apakah dia akan hidup di dalam kesusahan, saudara sekalian? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena sebagai seorang bapak, dia tidak perlu korupsi, dia tidak perlu menjalankan kolusi ataupun nepotisme. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan akan memberkati dia. Ya, sewaktu seorang anak kecil, pada waktu dia bertengkar dengan teman-temannya, maka dia akan membawa bapaknya datang menghadap anak-anak yang lain, dan untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Ini loh bapakku seorang yang perkasa, dia lebih hebat daripada bapamu, dia akan menyelesaikannya masalahku. Nah saudara, seorang bapak adalah seorang yang perkasa, seorang yang memenuhi kebutuhan keluarganya, seseorang yang melindungi keluarganya daripada bahaya. Maka saudara sekalian, maka seorang ayah atau bapak yang takut akan Tuhan, maka dia akan tidak perlu takut kepada siapapun juga. Maka kita seperti orang yang percaya, kita takut kepada Tuhan dimanapun kita berada, maka kita tidak akan takut kepada siapapun. Maka kita hanya takut kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah yang menjadi perisai kita, menjadi penolong kita, dan kita tidak akan takut kepada bahaya dan tidak takut kepada apapun yang mengancam kita, karena Tuhan ada di pihak kita dan bersama dengan kita. Nah saudara sekalian, mari saudara sekalian, kita semua hidup takut kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia, maka kita akan happy, maka kita senantiasa akan bersuka cita, karena kita hidup takut kepada Tuhan dan menjalankan menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara sekalian, mari kita sebagai seorang ayah, kita hidup berintegritas, kita hidup benar, kita hidup takut kepada Tuhan. Bukan seperti negara kita ya, kita dengar ada korupsi yang bertriliun rupiah, begitu banyak jumlahnya. Apa gunanya semuanya itu Tuhan? Saudara sekalian, kalau Tuhan tidak memberkati hidup mereka, dan hidup anak istri mereka berantakan, karena hidup mereka tidak berada di dalam jalan daripada Tuhan, maka uang yang mereka dapat akan menjadi bencana dan menjadi sia-sia bagi diri mereka sendiri. Saudara sekalian, mari saudara sekalian, kita sebagai seorang anak laki-laki ataupun sebagai seorang ayah dan bapak, mari kita semua kembali kepada Tuhan. Kita hidup takut kepada Tuhan, kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Karena dari situlah berkat bagi semua kita, bagi istri dan anak cucu kita. Dari situlah datangnya berkat. Dikatakan di dalam Amsal bahwasanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Usaha orang itu tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang memberikan kita kaya, dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang masih tidur, dikatakan. Karena usaha daripada manusia itu sia-sia belaka. Meskipun manusia mencari uang dari pagi siang malam, uang itu hanyalah sebuah benda aja. Uang itu tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Uang itu hanya sebagai alat, sebagai means, sebagai tool bagi kita, untuk kita memakainya, untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk kita berikan, menjadikan berkat kembali kepada Tuhan dan kembali kepada orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Karena itulah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, menjadi bagian kita. Saudara, kemudian yang kedua dikatakan, ayatnya yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Maka apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, tanganmu, maka berbahagialah engkau. Dikatakan bahwa hasil jerih lelah artinya sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan yang tidak membawa hasil. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka ia bekerja keras dengan tangannya. Dia tidak takut akan datangnya musim kemarau ataupun musim kelaparan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti Tuhan Yesus berkata, seseorang yang diberikan 5 talenta, maka dia akan menghasilkan kembali 5 talenta. Kemudian Tuhan memberikan 2 talenta kepada setiap kita. Apa kita setia menjalankan 2 talenta yang Tuhan berikan pada kita? Maka kita setia menjalankannya. Ada seorang yang berkata, Tuhan memberikan talenta kepada kita masing-masing. Maka dia memberikan talenta pada dia untuk menanam kebun nila. Dan dia sudah menanam kebun, menghasilkan tanaman yang begitu banyak, berapa ribu tanaman.
dan dia sudah mendapatkan hasilnya. Ketika dia jatuh sakit, ketika dia sudah sembuh, dia melihat tanaman yang dia hasilkan sudah menjadi berkat, dan dia akan menjadikan berkat juga melalui itu untuk memberkati orang lain dan juga untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Seperti ya Tuhan Yesus katanya, diberikan 1 talenta, maka kita juga menjalankan talenta itu. Jangan kita tanam, jangan kita simpan, ya. Jangan kita mengatakan, oh Tuhan cuma kasih aku 1 talenta, nanti Tuhan datang, wah lebih baik saya tanam aja, saya nggak lakukan apa-apa, ya. Karena nanti Tuhan tanyakan, ya ini 1 talenta ini. Jadi dia tidak menghasilkan apa-apa. Maka Tuhan mengatakan, aku sudah datang, aku sudah memberikan padamu. Engkau tidak melakukan, engkau tidak menghasilkan apa-apa untuk kerajaanku. Maka engkau akan dikatakan engkau adalah hambaku yang jahat dan yang malas. Maka engkau akan dibuang ya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maka apa yang kita sudah Tuhan berikan pada kita bukan milik kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan bertanya kepada kita, kita sudah siap memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan di sini bahwasanya ya seperti seorang petani yang tadi sudah menanam, ya. Kita memberikan delegasi, ya, apa yang kita turunkan kepada anak cucu kita, seperti kita menanam sebuah pohon bunga mawar, maka akan dihasilkan adalah bunga mawar yang berlimpah, ya. Kita bertanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikianlah saudara kita sebagai orang Kristen, kita takut kepada Tuhan, kita berjuang, kita bekerja keras, kita tidak khawatir, kita tidak sembarangan pikir sana sini. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau khawatir, ya, karena burung di udara Tuhan juga pelihara. Tapi bukan berarti kita sia-sia berleha-leha tidak melakukan apa-apa. Ya, bahasa Chinese mengatakan ingin botau, kita jalan sana jalan sini, kita tiap hari men-scroll Facebook, men-scroll kita punya WhatsApp dan sebagainya, dan habis waktu kita tanpa kita menjawab email, menjawab WA kita, dan tidak terjadi apa-apa, tidak membawa manfaat apa, dan kita sudah habis 1 jam di sana. Nah, saudara sekalian, tapi kita dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita siang malam bekerja, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa akan ditambahkannya kepadamu. Kita akan diberikan tambahan, bukan diberi tapi ditambah, ya, ditambah berkat kita oleh Tuhan. Karena kita peduli kepada pekerjaan Tuhan, karena kita peduli kepada rumah Tuhan, karena kita peduli, kita bekerja bagi Tuhan. Dikatakan sebuah lagu nyanyian, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Apa lagi ya? Kerja buat Tuhan terlalu manis. Ya, saudara sekalian, mari saudara sekalian, kita itu mau bekerja bagi Tuhan, karena waktu kita memberi diri kepada Tuhan, maka waktu Tuhan memanggil kita hidup mati yang kita tidak akan sia-sia, ya. Kita tidak akan mati dengan sia-sia seperti Boeing daripada pesawat India, ya, yang jatuh kemudian itu, ya, semua mati, tinggal 1 orang aja yang hidup, yang Tuhan izinkan hidup. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, maka kita meninggal pun tidak akan sia-sia. Kita hidup bagi Tuhan, hidup tidak akan sia-sia, ya. Seperti dikatakan bahwasanya ada hubungan antara ketaatan dan kemakmuran di dalam perjanjian lama juga. Kita melihat di dalam Ulangan 28 ayat 14 1-14, dan ayat 1 saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di dunia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian ayat pasal 28 ayat 15 ada tolak belakangnya. Ada kutukan diberikan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka ada perbedaan antara orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat Tuhan memberkati orang yang memberkati Abraham, ya, tapi orang yang mengutuk kepada Abraham, ya. Tuhan memberkati
pada keturunan Abraham. Kita melihat Israel, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan karena mereka hidup takut kepada Tuhan. Mereka menghormati Tuhan, ya. Dan kita melihat, ya, meskipun dia mau diserang oleh negara-negara Arab, tapi Tuhan selalu memberikan bijaksana kepada mereka untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang akan menghancurkan mereka juga. Dan kita melihat juga negara Amerika, sementara ini Tuhan memberkati negara ini karena negara ini masih percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah janji yang diberikan kepada Abraham, yang diturunkan kepada kita orang-orang percaya. Maka kita jangan lupa kepada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah kita lebih lagi mengasihi Tuhan, baiklah kita lebih kerja keras untuk giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara sekalian, maka pekerjaan daripada Tuhan tidak akan sia-sia. Kita akan melihat hasilnya, kita akan melihat buahnya, ya. Kita akan melihat buahnya yang akan bertumbuh baik bagi kita. Karena Tuhan ada bersama dengan pada kita. Tuhan ada di Baitnya yang kudus. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan memberkati kita. Kemudian saudara, mari sebelumnya itu kita bukan hanya bekerja keras, ya. Kita akan memakan hasil jerih tangan kita, berbahagia, dan keadaan kita akan baik-baik saja. Ya, secara jasmani dan rohani, ya, kata 1 Yohanes, kita akan baik-baik saja secara jasmani dan rohani. Kita akan baik-baik saja karena kita percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, dikatakan di sini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, suatu pilihan lambang yang tepat bagi istri yang tercinta. Seperti pohon anggur yang subur membutuhkan tunjangan. Ya, pohon anggur itu yang lembut membutuhkan tunjangan. Namun senantiasa pohon anggur akan memberikan buah yang banyak sekali. Seperti Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan engkaulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan apa? Berbuah banyak. Ya, kita akan berbuah banyak karena kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Maka kita akan berbuah banyak, ya, karena Tuhan memberkati suami-suami kita juga. Mereka itu adalah penyangga daripada keluarga. Anggur itu menunjukkan kepada mari kita melihat di dalam Mazmur 104 ayat 15a, ya. 105 ayat 15a bunyinya demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. 104 salah, ya. 04 ayat 15a. Sekali lagi, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi anggur itu menyukakan hati manusia. Ya, anggur yang berwarna merah itu menyukakan hati manusia. Jadi seorang suami yang takut akan Tuhan, dia akan menjalankan firman-Nya, ia akan menjadi kepala keluarganya dan membimbing istri dan anak-anaknya kepada jalan Tuhan. Ya, memberikan mereka firman Tuhan, mendoakan mereka, memberikan nasihat, bimbingan kepada jalan Tuhan. Maka seorang ayah bukan hanya mereka mencari nafkah bagi keluarganya sebagai kepala keluarga, dia selalu menjadi gembala bagi keluarga, membimbing semua anak-anaknya untuk kepada jalan Tuhan. Jadi mereka itu harus menjadi seorang yang menjadi kepala, ya. Mereka yang menunjang keluarga, menyokong istri dan anaknya untuk takut kepada Tuhan dan menjalankan perintah-Nya. Dan mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang suami yang takut pada Tuhan, maka dia itu akan memberikan kasih kepada istrinya, memberikan perhatian, kejujuran, dan juga integritas dan doa bagi istri dan anaknya. Dia akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Maka istrinya itu akan sama seperti pohon anggur yang subur yang menghasilkan banyak sekali buah. Maka sekali istri itu diberi nafkah, maka dia akan memberikan lebih banyak lagi. Ya, dia akan memberikan belanja, dia akan menjadikan apa? Sayuran itu menjadi makanan, menjadikan apa?
menjadi kue dan sebagainya untuk keluarganya, untuk makanan seisi keluarganya. Dan dia akan memasak bagi keluarganya, menjaga, mengasuh, membesarkan anak-anaknya ya. Dia akan memberikan anak-anak bagi suaminya dengan kasih sayang dan disiplin dan juga semua yang dibutuhkan. Maka istrinya itu akan berbahagia menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan hanya sebab dia mendapatkan istri yang menjadi sukacita dan memberikan damai sejahtera di dalam keluarganya, tetapi juga kita melihat yang keempat, anak-anaknya menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa artinya saudara sekalian? Tunas pohon zaitun, anggur dan minyak adalah dua lambang tentang berkat Allah yang tak terhalangi. Di dalam Ulangan 8 ayat 8 dikatakan demikian. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Zaitun itu melambangkan daya hidup dan kelanjutan. Mazmur 52 ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Yang menggambarkan pohon zaitun ini anak-anak yang bertumbuh dengan baik, segar dan disukai oleh orang lain. Wajah mereka berseri-seri. Juga mereka menghormati orang tuanya. Karena mereka juga diajarkan oleh orang tuanya untuk takut kepada Tuhan. Dan mereka akan memiliki masa depan yang cemerlang karena diberkati Tuhan. Ya, anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Menunjukkan anak-anak itu mempunyai komunikasi, ya, komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Dan juga anak-anak kita itu seperti pahlawan yang perkasa di bumi, yang melaksanakan kehendak Allah, yang mengisi hidupnya dengan tujuan, maksud-maksud yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan keahlian yang dilatih sehingga mencapai suatu sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, maka kita melihat ada hubungannya di dalam Mazmur 127 ini ayat ketiga dikatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian kita melihat seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, artinya itu adalah saudara, kita membekali anak-anak kita dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Bukan hanya kita membekali mereka dengan harta warisan, dengan harta yang melimpah. Bukan saudara sekalian, kita membekali mereka dengan iman kepada Tuhan. Iman, kepercayaan teguh kepada Tuhan. Dan membekali mereka dengan hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Bekali mereka dengan keterampilan, dengan sekolah pendidikan yang baik. Sehingga mereka bisa maju dan tampil, membidikkan panahnya dengan sempurna. Tanpa meleset dari sasaran. Karena mereka telah diperlengkapi dengan semua skill yang diperlukan ketika mereka masuk dalam masyarakat. Ketika mereka masuk dalam masyarakat, mereka sudah dipersenjatai, mereka sudah dibekali dengan semua keahlian itu. Sehingga mereka itu menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bersinar, yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Yang tidak mempermalukan kita menjadi anak Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Maka ini sangat penting sekali ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Supaya mereka itu sejak kecil sudah ditanamkan bibit firman Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka mereka akan diberkati Tuhan dan mereka menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa di dalam masyarakat. Maka baiklah saudara sekalian, kita melihat di dalam perjanjian lama Daud, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia itu tidak takut menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang berapa meter panjangnya itu, yang seperti raksasa besarnya, sementara dia anak
remaja yang masih kecil. Dan dia datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang hidup. Sementara Goliat datang dengan tongkat, dengan pedangnya. Maka waktu dia mau berperang dengan Daud, Goliat mengatakan, hahaha, engkau anak kecil. Siapa engkau? Engkau datang dengan batu. Kiranya saya ini ada seekor anjing, bata bagaimana. Tapi Daud berkata, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah yang besar, nama Allah Israel yang hidup. Ya, hari ini juga aku akan membunuh engkau. Aku akan mematahkan kepalamu, dan aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung di udara dan binatang di hutan untuk dimakan. Dan saudara sekalian, kita lihat Daud itu begitu berani sekali. Dia diurapi oleh Tuhan karena dia hidup takut kepada Tuhan, dan dia hidup tidak takut kepada siapapun karena dia sudah diajarin untuk takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengurapi dia, dan dia menjadi seorang anak yang gagah perkasa dan diurapi menjadi raja atas Israel. Dan dia itu melahirkan keturunan daripada keturunan daripada Tuhan Yesus, ya. Keturunan Daud ini. Kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Nah, mari saudara sekalian, kita memperlengkapi anak kita dengan takut kepada Tuhan, sehingga mereka tidak takut kepada siapapun. Ya, mereka berani menyampaikan firman Tuhan, mereka berani mengatakan kebenaran, dan mereka tidak menjilat dari belakang. Mereka tidak menjadi seorang yang goyang ekor, tapi seseorang yang takut kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberkati mereka, bukan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang pandai, tetapi berkat Tuhanlah yang datang kepada mereka. Saudara sekalian, mari kita menjadi seorang orang tua laki-laki yang memperlengkapi istri dan anak-anak kita dengan iman yang teguh dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka itu menjadi pahlawan gagah perkasa di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun ditempatkan, mereka itu akan berdiri teguh. Kemudian selanjutnya yang kelima, saudara sekalian, ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, pengulangan ayat ini menekankan bahwa berkat-berkat yang dapat dirindukan ini hanya dapat dialami dalam kerangka rasa takut akan Tuhan. Hanya orang yang merasa akan seorang yang ada rasa takut akan Tuhan, itulah akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kepuasan pribadi atau kebahagiaan yang sejati datang hanya dari Allah Tritunggal, dan khusus dari Allah yang tinggal di Sion, di mana Allah hadir di sana, di atas gunungnya yang kudus. Di perjanjian lama, ya, mana orang Israel mau menghadap ke Sion, mereka mau beribadah pada Tuhan, seorang laki-laki dia harus datang ke Yerusalem untuk berbakti pada Tuhan di bait Allah, di gunungnya yang kudus. Dan di sanalah Tuhan hadir, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat hidup tersendiri, dan kesejahteraan pribadinya sangat terkait dengan kebahagiaan Yerusalem. Apa artinya, saudara sekalian, kebahagiaan Yerusalem? Itu artinya kebaikan umat Allah, atau nasib baik, ataupun prosperity, ataupun kesuksesan, kemakmuran yang dihadapi oleh umat Tuhan, yang akan ditambahkan kepada pelayan setia yang diberkati Allah juga. Hal ini digenapi juga di dalam Kristus. Ya, di dalam kita melihat Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 11. Yesaya 53 ayat 11. Demikian bunyinya, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Di mana dikatakan di sini kesejahteraan Israel adalah bahwa orang-orang berdosa itu akan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan mendapat
kebaikan daripada Tuhan, mendapatkan nasib baik dan kesejahteraan daripada mereka semuanya, daripada orang dari Yerusalem. Artinya semuanya akan diberkati oleh Tuhan karena kepercayaan mereka pada Kristus yang sudah menggenapi daripada firman Tuhan ini. Dan bahwa laki-laki itu adalah setiap orang, dan bahwa laki-laki atau setiap orang yang takut akan Tuhan akan diberi umur yang panjang. Ya, Amsal 10 ayat 27 mengatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dan akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Ya. Artinya akan melihat cucu-cucunya, melihat generasi yang akan datang, di mana berkat itu juga akan diturunkan buat mereka. Nah, saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 17 ayat 6 bunyinya demikian. Amsal 17 ayat 6 bunyinya, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dan bahwasanya kita itu pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita memberikan iman, menanamkan iman kepada anak kita, dan berkat itu diturunkan kepada mereka, dan kita akan melihat bahwasanya berkat itu kita akan melihat anak-anak kita, cucu-cucu keturunan generasi berikutnya. Kita akan diberikan umur yang panjang, dan kita melihat anak-anak kita, generasi selanjutnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, saudara, di mana anak-anak kita sekarang ini? Ya, apakah mereka tetap di dalam Tuhan? Kita harus memperhatikan gerak-gerik mereka. Apakah mereka ada ke gereja? Bagaimana hidup mereka ini? Apa hidup mereka takut kepada Tuhan? Apakah mereka hidup seturut dengan jalannya? Ya, ini sangat penting sekali kita memperhatikan anak-anak kita. Ya, sekarang ini sangat di cellphone begitu populer ya. Ada, kita melihat cellphone kita sudah ada masuk internet di mana-mana, dan mereka bisa melihat dunia. Sekali lihat sudah bisa lihat seluruh dunia. Tapi saat ini, saudara sekalian, kita mau perhatikan bagaimana hidup mereka. Ya, apakah moral ya tanaman yang kita berikan kepada mereka, ya. Bagi yang belum menikah, kita sebagai seorang pendeta, kata seorang pendeta, bahwa supaya itu mereka cepat menikah. Karena kita cari pasangan yang seiman. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Karena kalau kita tetap aja mau jalan terus, ya, kita tidak mau mendengar, maka akhirnya berakhir juga dengan perceraian, ya. Apakah kita juga mau bercerai? Tidak, bukan, saudara. Kita mau jadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Maka carilah pasangan seiman, ya. Maka turunkan standar kita. Jangan kita terlalu adalah ciptaan Tuhan. Maka yang disediakan Tuhan itu semua baik adanya. Maka yang wanita dikatakan umur 24 tahun sudah boleh menikah. Yang laki-laki umur 28 tahun sudah boleh menikah. Dan setelah itu akan melahirkan anak-anak, ya, yang takut kepada Tuhan, yang melahirkan lebih banyak anak lagi. Karena apa? Karena kita melihat agama lain, mereka boleh mempunyai istri berapa? 4 orang istri. Dan satu istri boleh melahirkan 5 orang anak. Kemudian 4 istri, satu keluarga boleh punya 20 anak. Maka masa depan daripada orang-orang Kristen itu menjadi tambah sedikit, bukan? Maka mereka akan memenuhi dunia ini. Maka kita dianjurkan bahwa orang-orang Kristen harus dianjurkan mempunyai lebih banyak anak lagi, supaya kita bisa memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, kata Tuhan. Maka saudara sekalian, mari kita melaksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau meninggalkan legasi yang baik bagi anak cucu kita. Kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita mau memberkati anak-anak kita. Kita merindukan mereka itu, supaya diberkati mereka, ya, kita semua daripada Sion. Artinya kita juga diberkati dalam konteks itu adalah gereja, ya, gereja dan juga masyarakat setempat, ya, di mana dikatakan di sini
melihat anak dari anak-anak-Mu, ya. Kita mau bukan hanya setelah kita tua kita mati, tapi kita meninggalkan warisan iman kepada mereka. Kita mau melihat keadaan baik mereka. Kita akan memenuhi bumi, kita akan memenuhi amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka damai sejahtera atas Israel, kita mendoakan damai sejahtera atas Israel, mendoakan shalom ya bagi Israel, yang juga termasuk juga gerejanya ini, dan bukan hanya bangsa tapi masyarakat dan juga keluarga kita semuanya. Saudara sekalian, mari kita mau berbagian di dalam perintah Tuhan ini, supaya hari ini adalah sebagai hari ayah. Saudara sekalian, kita mau memberikan berkat kepada anak cucu kita, ya, memberkati engkau dari gereja, daripada jemaat Tuhan, ya, sehingga terjadi kebahagiaan seumur hidupmu. Kebahagiaan Yerusalem seumur, artinya kebahagiaan kita semua orang-orang yang percaya seumur hidup kita mengalami kebahagiaan dan berkat daripada Tuhan diturunkan kepada kita. Bukan hanya rasa baik daripada kita sendiri juga, mempunyai hidup yang baik, rumah yang baik, kita memiliki ya semua kecukupan, kelimpahan, tapi juga rumah Tuhan. Ya, kita perhatikan juga rumah Tuhan apakah baik-baik saja, apakah keluarga Tuhan baik-baik saja. Mari saudara sekalian, kita memperhatikan juga pekerjaan Tuhan, dan kita juga membawa jiwa baru datang pada Tuhan, sehingga mereka juga berbagian di dalam kebaikan daripada Injil Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin semuanya. Amin. Mari masuk kita dalam doa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan Engkau berbicara kepada kami, dan Tuhan Engkau tidak membuang kami, tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh mengubah hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh adalah Tuhan yang hidup, yang mengampuni dosa kami, dan Tuhan yang sungguh ada di dalam bait-Mu yang kudus, yang dimanapun kami berada, Tuhan Engkau hidup adanya. Engkau beserta dengan kami, Engkau membimbing kami ke dalam jalan benar, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa, anak-anak Tuhan yang berani menghadapi dunia ini, tantangan, agar kami semuanya boleh hidup bagi Tuhan, agar kami tidak takut, tapi kami tahu bahwa kami selalu diberkati oleh Engkau. Kalau kami melakukan perintah Tuhan, kalau kami melakukan kehendak Tuhan, kalau kami melakukan pekerjaan Tuhan, kami tidak akan takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kami, karena Tuhan memberkati kami, dan Engkau Tuhan memberkati kami dari bait-Mu yang kudus. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, meski kami harus pikul salib. Kami tidak takut Tuhan, karena itulah Tuhan sudah perintahkan kepada kami agar kami berbahagia, kami memikul salib Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.